bahas tentang kanker penis yang resikonya itu meningkat jika teman-teman tidak melakukan sunat atau khitan. Hello healthy people, ketemu lagi bersama saya Dr. Go. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya sunat bagi kesehatan kita. Ayo, siapa ya di sini yang belum sunat? Bagi teman-teman yang belum sunat, teman-teman harus mendengarkan video saya kali ini. Karena video ini sangat penting sekali teman-teman dengarkan supaya teman-teman terbebas dari penyakit dan tentu saja mau disunat. Jadi sebenarnya manfaat dari sunat itu sangat banyak sekali. Ada berbagai macam manfaat, nanti akan saya bahas satu persatu di video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe video saya agar ketika saya nge-post video yang baru, teman-teman bisa langsung mendapatkan informasi secara lengkap. Jangan lupa dukung terus video saya dengan cara menonton video saya sampai habis, kemudian tekan like, atau teman-teman jika ingin bertanya, teman-teman bisa langsung komen di bawah ini. Nanti saya akan juga memberikan deskripsi grup Telegram dan WhatsApp saya. Jika teman-teman ingin bertanya sesuatu, teman-teman bisa langsung tanya ke WhatsApp atau Telegram saya. Oke, kita mulai sekarang. Jadi, manfaat sunat itu sangat banyak. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mencegah infeksi. Kita semua tahu, pada anak-anak kecil atau pada orang dewasa atau remaja, infeksi saluran kencing itu sering sekali terjadi. Terutama pada anak-anak atau bayi. Penyebab terjadinya infeksi saluran kencing paling sering pada bayi atau anak-anak adalah salah satunya adalah karena fimosis. Jadi banyak sekali anak-anak atau bayi yang datang ke rumah sakit atau ke klinik dengan gejala demam yang tinggi. Ketika kita periksakan laboratorium, kita pemeriksaan semua lengkap, ternyata tidak ada masalah. Kadar leukositnya mungkin tinggi karena terjadi infeksi. Dan ketika kita lihat di penisnya itu, kulup penisnya itu bengkak, radang. Kemudian kalau kencing, anak tersebut rewel atau mesti menangis. Dan ternyata setelah dicek, terdapat fimosis. Jadi, ketika kita punya anak laki-laki, bayi, atau anak-anak kecil, atau bahkan balita, itu kita harus cek juga penisnya ketika anak tersebut rewel, demam, tanpa penyebab yang jelas. Bisa saja anak tersebut terkena fimosis. Apa sih fimosis itu? Saya pernah membahas video tentang fimosis di video saya yang sebelumnya. Teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya. Nanti saya kasih linknya di atas. Apa saja penyebab fimosis. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu fimosis. Jadi, fimosis itu adanya penyempitan pada kulup penis. Penyebabnya sampai sekarang juga masih belum diketahui ya. Ada yang biasanya bawaan dari lahir. Itu kulup penis itu menyempit. Sehingga kulup penis itu tidak bisa ditarik ke bawah dan kepala penis tidak bisa keluar secara sempurna. Ada beberapa grade dari fimosis 1-4. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Jika fimosisnya parah, grade 3 atau grade 4, itu pasti kencing tidak bisa keluar secara sempurna. Kemudian pasti ada sisa kencing yang tertampung di dalam kulup penis tersebut. Sisa kencing yang tertampung di dalam kulup penis tersebut lama-lama itu menjadi sumber infeksi karena bakteri banyak terkumpul di sana.
Bakteri yang terkumpul di sana berhari-hari semakin berkembang biak sehingga menyebabkan infeksi saluran kencing. Anak bisa terdapat gejala demam tinggi, kemudian rewel, nangis. Setiap kencing itu pasti dia nangis karena nyeri, karena anak kecil atau bayi bahkan itu tidak bisa bilang kalau dia nyeri waktu kencing. Caranya dia untuk bilang atau tanda yang paling gampang itu adalah ketika kencing dia pasti nangis. Atau ketika kencing, jika kita lihat, jika grade 3 atau grade 4 itu kulupnya itu pasti mengembung, seperti bengkak, seperti besar. Kemudian ketika kita pegang pasti nyeri, anaknya pasti nangis. Itu adalah gejala fimosis. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya kalau grade 3 atau grade 4 ya tentu saja harus diobati dulu infeksinya. Kita atasi dulu infeksinya, kita berikan obat antibiotik, kemudian anti radang agar infeksinya reda dulu. Setelah reda, kita wajib sarankan kepada pasien untuk dilakukan kitan atau dilakukan sunat. Karena jika tidak, pasti akan terjadi infeksi ulangan. Pasti berulang terus jika tidak disunat. Pada orang dewasa juga begitu. Jika kulupnya atau penisnya tidak pernah dibuka untuk dibersihkan, itu bisa menjadi sarang penyakit atau bakteri sisa kencing bisa terkumpul di sana dan menyebabkan infeksi saluran kencing. Itu adalah manfaat dari kitan yang pertama, adalah untuk mencegah infeksi saluran kencing dan untuk mengatasi fimosis jika teman-teman punya fimosis. Kemarin ada yang tanya banyak ya di YouTube saya tentang grade berapa sih, fimosis grade berapa sih harus dilakukan sunat, atau apakah ada cara lain untuk mengatasi fimosis selain disunat. Kalau pada grade 1 atau grade 2 mungkin kita bisa buka pelan-pelan, kita kasih baby oil, kemudian kita buka pelan-pelan yang lengket, tapi hati-hati ya, karena terlalu lengket itu bisa perih ketika kita buka atau bahkan luka di bagian kepala penisnya karena terlalu lengket. Itu kita buka pelan-pelan, perlahan-lahan, kemudian setelah kita buka, berhasil dibuka, kita harus cuci, kita harus bersihkan secara rutin agar tidak terjadi infeksi saluran kencing. Untuk grade 3 atau grade 4 itu saran saya itu harus wajib dilakukan kitan atau dilakukan sunat. Karena pada grade 3 atau bahkan grade 4 ketika kita tarik kulupnya itu ke bawah, itu bisa menyebabkan atau terjadinya parafimosis. Saya sudah pernah menjelaskan tentang parafimosis pada video saya sebelumnya, nanti saya share linknya di atas ini. Nah, karena kulupnya itu menyempit, ketika kita paksa tarik, itu bisa mengikat saluran yang di bawah kepala penis dan bisa menyebabkan bengkak pada penis sehingga aliran darah di penis itu menjadi terganggu. Itu juga bahaya. Jadi saran saya untuk grade 3 atau grade 4 segera langsung konsultasikan agar dilakukan kitan. Yang kedua, manfaat dari sunat atau kitan itu adalah untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Ya, infeksi menular seksual itu kita banyak bisa disebabkan karena virus atau karena bakteri. Ya, virus itu paling sering HPV, human papilloma virus. Kalau pada laki-laki itu tidak menyebabkan gejala apa-apa. Mungkin bisa menyebabkan gejala kondiloma atau jengger ayam, tapi tidak menyebabkan gangguan pada laki-laki. HPV ada banyak tipenya, masing-masing itu punya gejala sendiri. Saya nggak akan bahas satu-satu, yang paling sering itu adalah jengger ayam atau kondiloma. Kalau pada laki-laki, kondiloma ini memang tidak berbahaya, tapi itu sangat berbahaya bagi pasangan kita, atau bagi pada istri kita. Itu bisa menyebabkan kanker serviks. Jadi, pentingnya sunat itu untuk mencegah infeksi menular seksual ya. Infeksi menular seksual nggak cuman infeksi HPV ya.
seperti sifilis, gonore, dan penyakit-penyakit lainnya. Itu bisa, jika kita sudah kitan, itu kita bisa minimalisir karena ketika sudah dikitan, kepala penis ini pasti muncul. Jadi ketika kita mandi, itu pasti kita juga membersihkan kepala penis kita. Otomatis lebih bersih dibandingkan dengan yang tidak sunat. Jika kita tidak sunat, itu pasti kotoran atau virus itu pasti tersimpan atau belum sempat dibersihkan pada dalam dari kulup penis kita, sehingga meningkatkan resiko infeksi menular seksual. Kemudian yang ketiga adalah mencegah terjadinya kanker pada penis. Jadi kanker itu yang nggak cuman kanker prostat atau pada laki-laki kanker paru kalau pada orang yang suka merokok, atau banyak sih kanker-kanker yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kanker penis yang resikonya itu meningkat jika teman-teman tidak melakukan sunat atau kitan. Apa sih penyebabnya? Nah, jadi ketika kita tidak sunat atau kita tidak kitan, kotoran, bakteri, virus itu tertampung di dalam kulup penis. Biasanya bersembunyi di bawah dari kepala penis tersebut. Jadi seringkali saya temukan ketika saya sunat orang atau kitan orang, itu ketika saya bersihkan itu banyak sekali kotoran yang tersimpan di dalam bawah kepala penis atau dalam kulupnya. Itu bahkan ada yang keras seperti batu, smegma yang membeku, smegma yang mengeras. Itu bisa karena sisa kencing yang tersimpan di sana, kena bakteri dan lain-lain, sehingga menyebabkan infeksi. Infeksi atau peradangan yang berulang-ulang itu bisa mengganggu sel pada penis, sehingga menyebabkan sel kanker itu bisa teraktivasi, sehingga meningkat resiko terjadinya kanker penis. Sekian video saya pada kali ini. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan video saya kali ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa langsung menanyakan pertanyaan pada kolom komentar. Atau teman-teman bisa langsung WA saya pada nomor yang di bawah untuk konsultasi gratis. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain jika teman-teman ingin mendapatkan informasi seputar sunat atau kitan. Sekian video saya. Sehat selalu. Dadah.